Sebagian dari Anda mungkin sudah lelah dengan pembatasan sosial, tetapi nyatanya kebijakan ini masih berlanjut. Setelah pembatasan sosial berjudul Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang berlaku di Jawa dan Bali berakhir per 8 Februari, kebijakan tersebut dilanjutkan dengan PPKM berskala mikro yang berlaku per 9 Februari hingga 2 minggu ke depan. Aturan ini disahkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Lalu apa bedanya dengan PPKM yang pernah berlaku sebelumnya? Kali ini pada kuota di tempat kerja, karyawan yang bekerja di kantor jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi 50% dari yang sebelumnya hanya 25%. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah. Kuota serupa juga diberlakukan di restoran-restoran dalam hal melayani pelanggan yang makan di tempat. Sementara jam beroperasi pusat perbelanjaan yang sebelumnya dibatasi hingga pukul 8 malam, kini bisa menjadi pukul 9 malam dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan secara online. Daerah yang diinstruksikan menerapkan PPKM Mikro antara lain adalah DKI Jakarta, sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan Bali. Namun, setelah pukulan bertubi-tubi dari pembatasan sosial dan lesunya permintaan konsumen, kelonggaran ini belum tentu menjadi angin segar bagi dunia bisnis. Apalagi setelah PPKM dan berbagai judul pembatasan sosial sebelumnya, diakui pemerintah belum efektif untuk menekan penularan COVID-19 di tanah air. Di awal-awal pandemi kita lihat bahwa ada satgas di tingkat RT, di tingkat RW, sampai kelurahan, kecamatan. Nah, akhir-akhir ini kita lihat itu sudah sangat-sangat lengah, tidak ada lagi. Sehingga apa yang terjadi? Pengawasan di tingkat bawah itu tidak efektif. Nah, ini menurut hemat kami yang perlu dievaluasi kembali. Saat ini misalnya ya terlalu kendor sekali sehingga apa yang terjadi efektivitas daripada PPKM atau PSBB yang diberlakukan itu tidak sesuai dengan harapan kami. Nah, kalau ini misalnya diberlakukan kembali, ya lagi-lagi bagaimana nasib pengusaha ya, apalagi di Jakarta misalnya. Mari kita ambil DKI Jakarta sebagai contohnya. Kasus harian COVID-19 ibu kota rupanya belum menunjukkan tren mereda sejak COVID-19 dinyatakan tiba di Indonesia Maret lalu. Bahkan kini penambahan kasus positif harian menembus 4.000 kasus per hari. Walau harus diakui, tingkat kesembuhan mencapai 90%. Itu sebabnya provinsi ini tidak lepas dari kebijakan pembatasan sosial selama wabah COVID-19 masih berlanjut. Namun di sisi lain, ekonomi pun untuk kesekian kalinya menjadi korban kebijakan ini. Lihat saja bagaimana pukulan pembatasan sosial bagi sektor perhotelan dan pariwisata. Dulu sebelum pandemi aja rata-rata kan sekitar 55%. Setelah pandemi turun jauh tinggal 30, 25, bahkan di bawah 20%. Ini saya kira kondisi yang sangat buruk ya, yang pernah kita alami dari bisnis di sektor perhotelan dan sektor pariwisata pada umumnya. Hal serupa juga terjadi di Bali. Padahal seperti yang diketahui, Pulau Dewata sangat menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Jadi penurunan, pasti tidak penurunan. Ini juga terjadi di bulan Desember, begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa penerbangan ke Bali harus berbasis swab PCR. Ini juga berpengaruh pada target-target yang sebenarnya kami sudah perhitungkan di bulan Desember. Nah, sekarang kondisinya yang datang ke Bali per harinya rata-rata 2.000. Sebelum PPKM itu masih bisa datangnya sekitar 8.000. Nah, tentu kalau 2.000 ini misalnya 50% wisatawan, jadi praktis hanya 1.000 orang. Kalau satu kamar mereka berdua hanya terisi 500 kamar. Sedangkan kamar kami di Bali ada 130.000 kamar. Nusa Dua saja 7.600, jadi sangat kecil sekali. Nah, haruskah mengorbankan ekonomi dua wilayah yang menyumbangkan 64% ekonomi tanah air? Itu sebabnya pemerintah harus menjawab satu masalah yang muncul dari adanya PPKM dan kebijakan pelacakan pasien COVID-19. Seberapa mampu pemerintah untuk mengawasi penerapan kebijakan ini di lapangan? Berdasarkan keputusan dari Presiden kita bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa. Posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi, di karantina,
harus 14 hari memang harus dikurung. Tapi kalau dikurung berarti harus dikasih makan, harus diawasi. Maka di sini persoalannya. Hal tersebut berupaya dijawab melalui kebijakan tambahan dalam aturan PPKM Mikro, yaitu dengan mengidentifikasi zona risiko COVID-19 pada tingkat RT. Pada zona hijau, di mana tidak ada kasus aktif di tingkat RT, maka akan dilakukan tes pada suspek secara aktif. Lalu pada zona kuning, yaitu jika terdapat 1 rumah hingga 5 rumah dengan kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir, diharuskan melakukan pelacakan kontak erat. Sementara zona orange disebutkan bila terdapat 6 rumah hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Di sini penanganan yang dilakukan adalah dengan pelacakan kontak erat dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak serta tempat umum lainnya. Yang paling parah adalah kawasan zona merah. Ditetapkan bila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif. Harus ada pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup tempat umum, melarang kerumunan lebih dari 3 orang dan membatasi akses maksimal hingga pukul 8 malam. Jika aturan ini efektif, tentunya akan meringankan beban pemerintah yang harus fokus pada misi prioritas lainnya, yaitu mendistribusikan vaksin COVID-19. Namun jika tidak, akankah ini berarti Indonesia harus menunggu pemulihan ekonomi hingga tahun depan? Semoga saja tidak. Tim Liputan CNBC Indonesia.